Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, ini kita akan lanjut belajar dengan Bapak. Sudah ada yang kenal dengan Bapak? Belum, Pak. Oke. Oke, sebelum perkenalan kita alangkah baiknya kita membuka pembelajaran dulu. Siapa ketuanya? Dalil, Pak. Dalil, Pak. Silakan Abdalil pimpin untuk berdoa. Kita berteman semua melaksanakan proses belajar kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan keinginan kita masing-masing. Oke. Oke. Tadi belum ada yang kenal dengan Bapak. Baik. Perkenalkan, nama Bapak Jul Fahri, biasa dipanggil Fahri ataupun Jul, terserah anak-anak semua, senyaman mungkin. Maunya panggil apa? Dan mungkin Bapak juga belum kenal dengan anak-anak semua, dan Bapak memanggil sesuai absen aja. Nanti tolong angkat tangannya ya, supaya Bapak kenal dan terbiasa dengan anak-anak semua. Yang pertama, Abdalil Rahman. Badria. Saya Pak. Fenia. Sakit. Ratu. Izin, Pak. Kelar. Anggita. Anissa Avantia. Hadir, Pak. Anissa Faradila. Hadir, Pak. Fajri. Izin, Pak. Izin. Ilmi Syukra. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Yang mana? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tiara Kasari. Absen, Pak. Absen. Veronica. Di UKS, Pak. Kenapa dia? Pingsan dia tadi, Pak. Oh, pingsan. Ngelawan maksudnya. Nggak tahu loh, Pak. Wilda. Hadir, Pak. Bobby. Hadir, Pak. Anissa Maharani. Anissa Maharani. Alfa. Fitri Rahmadani. Sandra. Hadir, Pak. Oke. Berarti ada 20 orang ya? Ya, Pak. Oh, ada lagi Dinara Sapina. Hadir, Pak. Oke. Oke, untuk Anda semua tolong disampaikan kepada teman-temannya yang tidak hadir tanpa ada keterangan. Tolong jangan dilakukan lagi karena sistem dengan Bapak itu santai tapi pasti, di mana tugas harus lengkap, rajin datang, dan tidak melakukan yang tidak Bapak suka. Nilai kalian insya Allah aman dengan Bapak. Paham? Ini cuma sebuah catatan untuk Anda semua. Kalau sekali kalian bermasalah dengan Bapak, Bapak tidak akan memberikan dispensasi, oke? Oke, Pak. Oke. Di depan ini siapa yang pikir kali ini? Materi garis ya. Silakan yang mau bersihkan lubang tulis, silakan. Ya, nggak mau. Nggak mau yang Kopi aja. Bob. Terima kasih Bob. Oke, sebelum lanjut ke materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak tadi melihat Ananda sebelumnya belajar garis ya.
Iya Pak. Garnish kan? Dan Bapak akan membahas tentang menganalisis saus dan dasar dan turunannya. Terkait garnish tadi, adakah hubungannya dengan saus dasar dan turunannya? Ada Pak. Ada Pak. Apa? Silakan. Kalau ada, Saus itu jika diletakkan di atas piring ataupun pada hidangan makanan bisa jadi garnish juga Pak. betul, bagus sekali. Ya, saus merupakan bagian dari garnish. Seperti kita membuat sandwich, saus garnishnya ada saus, mayones, ya kan? Ya. Oke. Sedikit pembahasan tadi ya terkait materi Ananda sebelumnya. Tadi Ananda kan belajar tentang garnish dan garnish itu ada hubungannya dengan saus. Dan pelajaran yang Bapak bawakan itu pengolahan dan penyajian makanan. Yaitu terkait KD 3.2 yaitu menganalisis saus dasar dan turunannya. Sebelum lanjut, sudah dari Ananda ada yang tahu apa itu saus dasar dan turunannya? Kalau ada silakan. Ada yang tahu? Belum Pak. Sebelum lanjut kita tentu harus mengetahui apa sih yang dinamakan itu saus. Apa sih kegunaan dari saus itu? Nah, pengertian saus. Saus adalah cairan yang dikentalkan dengan salah satu bahan pengental sehingga menjadi semi liquid ataupun setengah cair. Jadi saus itu dia teksturnya ataupun kekentalannya itu setengah cair, tidak kental, tidak encer. Paham Ananda? Dan saus ini biasanya disajikan untuk melengkapi bahan makanan ataupun makanan seperti sajian dari unggas, ayam, daging. Dengan dilengkapi saus, maka cita rasa dari makanan itu akan meningkat. Seperti Ananda makan chicken, kalau nggak ada saus, gimana rasanya? Enak, kurang enak. Tentu kurang enak. Jadi jika ditambahkan saus akan memantapkan ataupun meningkatkan cita rasa dari chicken tersebut. Oke. Selanjutnya ada fungsi saus. Sudah jelas di depan? Jelas Pak. Yang pertama, menambahkan rasa dan kelezatan suatu masakan. Nah, yang Bapak bilang, kita makan chicken kalau tidak ada saus ataupun sambalnya itu kurang nikmat rasanya. Yang kedua yaitu memberikan kelembapan pada makanan. Di sini maksudnya melembabkan itu ketika kita makan gorengan itu kan sifatnya kering ataupun berminyak. Namun jika ditambahkan dengan saus akan melembabkan ataupun melunakkan sehingga kita memudahkan kita mencerna gorengan ataupun makanan yang kita makan. Yang ketiga yaitu memperkaya rasa aroma makanan. Tentu dia dengan ditambahkannya saus, makanan itu akan bertambah aromanya ataupun cita rasanya. Dan di belakang tolong fokus. Nanti saya akan bertanya kepada Anda semua, jika tidak dapat dengan pertanyaan Bapak, Bapak akan memberi hukuman ataupun bermasalah dengan mengurangi nilai Anda semua. Oke, lanjut. Semua sih Pak. Dan itu semuanya. Yang keempat yaitu meningkatkan penampilan. Ada yang tahu kenapa dengan adanya saus itu dapat meningkatkan penampilan makanan? Ada yang tahu? Karena bisa dijadikan garnish Pak. Nah, mantap Iya, sekali. Pak. Coba bayangkan Anda semua,
jika kalian makan sandwich itu cuman roti, lada, daging ataupun telur tanpa ada mayones ataupun saus, gimana rasanya? Kurang pas. Kurang pas kan? Dan itu Kenapa Pak? ya karena dalam sandwich itu harus perpaduan rasa itu ada terkait rasa gurih, pedas, manis, asam dari mayones itu. Oke, paham? Kenapa? Dan selanjutnya itu mempertinggi nilai gizi. Kenapa dalam penambahan saus dapat meningkatkan gizi? Ada yang tahu? Karena saus itu mengandung apa Pak? Apa? Apa? Ada dari susu mengandung protein, ada mengandung lemak, vitamin maupun mineral. Oke, bagus. Yang lain kalau fokus ya menjawab itu aja. Ya, yang tadi meningkatkan nilai gizi. Di mana dengan penambahan saus ini makanan itu akan bertambah gizinya, seperti kita menambahkan mayones. Kandungan mayones itu ada telur, proteinnya tinggi, lemak, susu. Oke? Ada paham? Nah, selanjutnya itu bahan pembuatan saus. Di sini ada bahan cair. Bahan cair yang mendukung pembuatan saus yaitu white stock, brown stock, susu, tomat, butter, dan minyak. Sudah jelas? Sudah jelas Pak. Pengental yaitu urut, bermain, flash dan bahan pengental. Ada yang tahu apa itu urut, apa itu bermain? Itu campuran susu tepung Pak, jadi tidak campur. Bagus. Bermain? Penjagaan susu Pak. Bagus. Oke, selanjutnya itu ada bahan penyedap dan bumbu. Nah, dalam pembuatan saus ada juga bahan penyedap dan bumbu yaitu ada bawang merah, bawang putih, mustard, cuka, MSG. Wine, meski. Jelas? Pak. Tiga balik. Selanjutnya itu ada kriteria saus yang baik. Sebelum lanjut, anak-anak sebelumnya harus tahu bagaimana kriteria saus yang baik itu. Saus itu tidak hanya tinggal dikonsumsi saja, tetapi kita harus tahu bagaimana saus yang baik dan sehat untuk dikonsumsi. Bisa dari tekstur, aroma, kecairannya. Nah, di sini sudah Bapak tuliskan yaitu yang pertama licin ataupun smoke. Jadi tekstur dari saus itu harus licin ataupun halus, tidak banyak gerendel-gerendel ataupun bahan-bahan yang kasar gitu. Kadang-kadang kan ada sebagian kalau kita di rumahan membuat saus itu kan dalam menghaluskan bahan saus itu terlalu kasar. Tidak, seharusnya itu benar-benar halus dan disaring supaya mendapatkan saus yang smooth ataupun licin tadi. Paham? Saus itu harus mengkilat juga sesuai dengan standar saus yang ada. Yang ketiga itu kaya rasa dan tidak berlemak. Nah, saus itu sangat kaya akan rasa, di mana ada saus pedas, saus tomat, mayones itu kan asam, ada brown saus itu ya brownish. Dari itu kan berarti ada rasa pedas, pahit ataupun
Ya, lengkap lah kan. Oke, selanjutnya itu tidak bergumpal. Nah, yang Bapak tadi bilang halus, licin, dan tidak bergumpal. Kalau saus itu bergumpal tentu itu tidak baik dan kurang baik untuk dikonsumsi. Yang kelima yaitu memiliki aroma yang khas. Ya, setiap saus itu tentu memiliki aroma yang khas. Seperti saus tomat ya, aroma tomat. Dan seperti mayones ada aroma mustardnya, ada telur, ada susu. Oke, selanjutnya itu memiliki konsistensi yang tepat. Ada jelas? Ada jelas Ananda? Ada Kak. Oke, sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya. Tadi udah ada beberapa yang Bapak jelaskan. Tolong dari Anissa Faradila. Tadi apa aja bahan pengental dari saus? Ya. Saya Bapak menanyakan Anissa Faradila bukan Anissa Avandia. Oke, good. Cuma satu aja? Yang lain ada yang tahu? Oke, ada lagi? Bagus. Tolong fokus lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Apa Nanda? Apa Nanda? Kan di kriteria saus yang baik itu ada licin atau smooth. Tadi Bapak bilang kalau saus yang mau digunakan itu harus disaring dan dihaluskan bahannya. Bagaimana dengan kayak tartar saus gitu Pak? Di dalamnya kan ada potongan putih telur yang dipotong dadu, ada potongan seledri. Dia tidak halus dalamnya. Itu termasuk saus yang baik atau tidak Pak? Setiap kriteria saus itu ada memiliki kriteria masing-masing. Seperti misalkan saus tomat itu tentu harus halus. Seperti yang Anda bilang tadi, ada sebagian saus itu ditambahkan dengan potongan dari putih telur ataupun seledri ya. Tentu itu termasuk kriteria saus yang baik dan benar, karena itulah saus yang sesungguhnya ataupun kriteria saus itu, karena tidak semua kriteria saus itu sama. Oke. Saya juga nambahkan Kak. Lanjut boleh. Tadi kan contohnya tartar. Ya. Kenapa? Kan kalau di tartar kan ada penambahan apa namanya? Putih telur yang di daging itu. Kan putih telur itu kan tambahan. Sedangkan saus dari tartar itu kan base-nya kan mayones kan? Mayones kan licin. Jadi kenapa? Jadi apa pertanyaan ini? Bergelindir gitu. Apa itu termasuk saus yang baik. Jadi yang namanya sausnya tadi kan mayonesnya. Mayonesnya teksturnya kan smooth, glossy kan. Berarti yang sausnya itu kan mayones, bukan potongan dadu dari telurnya tadi. Sekian Pak. Jadi kalau untuk dasarnya itu tetap halus dan smooth. Itu cuma penambahan. Oke, selanjutnya macam-macam saus dasar dan turunannya. Selanjut itu apa itu yang dinamakan saus dasar? Saus dasar merupakan sebutan mother sauce yang terbuat dari bermacam-macam saus ataupun turunannya. Jadi turunan dari saus ini sangat banyak dan bermacam-macam.
tidak hanya satu atau dua, tetapi itu lebih dari 10, mungkin masih lebih. Ya. Jadi di sini ada 6 saus dasar. Yang pertama itu bechamel saus, Fleur saus, brown saus, tomato saus, Hollandaise saus, dan saus minyak selada. Dan di bawah ini ada beberapa contohnya ataupun warna ataupun tekstur yang ada. Kita lihat dari tekstur itu rata-rata sama, cuman warnanya yang berbeda. Tolong yang membawa peralatan makeup yang di depannya, saya tidak suka sekali itu. Enggak. Oke, Nana, fokus lagi. Halo. Fokus. Wilda, masih bisa fokus? Bisa. Nah, fokus ke depan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan masing-masing dari saus dasar dan turunannya. Oke, yang pertama itu saus dasarnya yaitu ada saus bechamel, yaitu saus yang terbuat dari huruf putih ataupun huruf dengan campuran tepung dengan mentega panas. Dalil, tolong fokus. Dan turunannya itu ada krim, mayonnaise, habis. Selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu roti saus yang terbuat dari cairan kaldu putih yang ditambahkan huruf putih dan kuning telur. Bahannya terbuat dari tepung terigu, butter, dan white stock. Dan turunan dari flute saus ini yaitu ada albufera, supreme, white wine sauce, Normandy sauce. Selanjutnya itu ada turunan yang ketiga yaitu brown sauce ataupun speckle sauce yang terbuat dari bahan cairan kaldu coklat dan ditambahkan huruf. Kaldu coklat ini diperoleh dari hasil panggangan ataupun tulang yang dibakar. Tulang sate. Seperti kita membuat brown stock, paham kan? Tahu? Dan turunan dari itu ada jabal, Pringles, Robert, dan Kontutari. Itu terbuat dari bahan cairan tomat yang ditambahkan tok dan roux. Yaitu tomat ini terbuat dari wortel, bawang bombay, bawang putih, tomat segar, pasta tomat, merica, bay leaf, thyme, dan oregano. Ada jelas? Turunannya ada 3, yaitu yang pertama American, Italian, dan oke? Gambarnya jelas kan? Nah, selanjutnya itu ada Hollandaise sauce, yaitu saus dasar mentega yang dibuat dengan bahan cair butter dan ditambahkan kuning telur sebagai pengental. Ada jelas? Turunan dari Hollandaise sauce itu ada muslin, rich, dan turunan dari Bolognese sauce itu ada crown sauce, Russell sauce, dan ada Peyot sauce. Dari Hollandaise sauce ini ada 3 klasifikasinya. Yang pertama yaitu ada turunan dari Hollandaise sauce, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu melted sauce, butter, yang merupakan butter yang dipanaskan sampai leleh lalu ditambahkan bahan lainnya seperti seledri, oregano, susu, dan selanjutnya itu ada soft butter, yaitu
butter yang dihaluskan dan dicampurkan oleh bahan tambahan seperti susu, lalu dikeraskan dan disimpan di lemari pendingin. Simple sauce itu terbuat dari sop butter yang dihaluskan dan diberi bahan tambahan seperti susu dan seledri. Selanjutnya itu ada saus minyak selada. Dari saus minyak selada ini ada terbagi dua. Yang pertama yaitu vinaigrette saus yang terbuat dari cuka, mustard dan minyak selada, serta parsley yang dicincang dan di chips. Jadi begini bentuk dari vinaigrette saus itu. Ada efek dari minyak selada itu ya seperti minyak kan, cuman ada gerintilan dari parsley. Selanjutnya yaitu ada mayonnaise sauce. Mayonnaise sauce merupakan mayonnaise yang terbuat dari kuning telur yang ditambahkan dengan mustard, cuka, dan minyak selada. Ada jelas? Jelas, Pak. Oke, untuk materinya sekian dan akan ada Bapak tampilkan video yang dimana video ini akan jadi acuan untuk Ananda semua dalam mengerjakan praktek yang akan kita kerjakan di minggu depan. Oke, untuk materinya mungkin sekian penjelasan Bapak, dan selanjutnya akan Bapak tampilkan sebuah video yang dimana akan mendukung ataupun sebagai patokan praktek di minggu depan. Tolong fokus ditonton dan didengarkan dan dipahami teknik-teknik dalam pembuatan mayonnaise. Jadi video ini merupakan video pembuatan mayonnaise yang akan kita buat minggu depan. Bergeser, Pak. Tolong didengarkan baik-baik. Ini merupakan step-step dalam pembuatan saus. Pembuatan mayonnaise. Kalau fokus aja. Jadi mayonnaise yang akan kita buat besok ini, kita membuat mayonnaise secara manual ataupun dengan kocokan tangan tanpa menggunakan alat seperti blender ataupun mixer. Nah, itulah sebuah sudah Anda lihat bagaimana proses pembuatan mayonnaise. Apakah dari video yang ditampilkan jelas ataupun paham? Oke, minggu depan kita akan praktek pembuatan mayonnaise, dan di depan akan Bapak tuliskan
apa-apa saja yang akan kita bawa. Yang pertama bahannya itu Itu salah. Salah nggak ada. Ada. pasir bagaimana? Saya mau tulis aja. Makan teh. Kau. Alangkah itu sih bahannya nak. Fix. Iya, belum bisa. Itu KPA ya? Belum pulang. Oke, teman-teman semua, untuk praktek minggu depan, ini bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan mayones. Ada kuning telur, mustard, minyak selada, peterselie dan cuka. Ada paham? Paham, Pak. Dan untuk sistem prakteknya, Bapak akan membagi Ananda dalam satu kelompok itu 2 orang. Dan untuk pemilihan kelompoknya terserah Ananda. Mau pilih sendiri ataupun sesuai absen boleh. Bapak serahkan kepada Ananda. Oke. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Dan sekali lagi Bapak ingatkan, kita minggu depan praktek membuat mayones. Dan tolong disampaikan kepada teman-temannya yang tidak hadir, yang sakit. Kalau sakit-sakit sedikit, harap datang saja, karena untuk praktek Bapak tidak akan mengadakan praktek 2 kali. Jika dia tidak datang praktek di hari tersebut, maka dia mendapatkan nilai prakteknya 0. Oke, ada paham? Paham, Pak. Intinya ikuti apa yang Bapak perintah, kerjakan apa yang Bapak tugaskan. Insya Allah nilai kalian aman dengan Bapak. Baik, Pak. Untuk akhir dari pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membacakan hamdalah. Oke, terima kasih untuk partisipasinya untuk Ananda semua. Jika ada kata yang salah dari Bapak, saya mohon maaf. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak izin pamit dulu ya. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum.